Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 13 Januari 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali komunitas para frater Kuskupan Agung Jakarta, termasuk saya di dalamnya waktu itu, kami berkunjung ke kampung Kusta Sitanala di belakang Rumah Sakit Kusta Sitanala, Tangerang. Dalam kunjungan ini kami banyak mendengar sharing dari ex-pasien kusta yang tinggal di kampung ini. Mulai dari merasa mendapat kutukan hukuman dari Allah, dikucilkan, mengalami rupa-rupa penolakan, dan stigma-stigma negatif lainnya untuk mereka. Sedih sekali bercampur haru mendengar mereka yang berupaya tetap tegar, tabah, dan bekerja keras berjuang demi hidup. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini paralel dengan firman Tuhan yang kita renungkan hari Jumat lalu. Namun saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkannya dari cara pandang, dari perspektif yang berbeda. Kalau beberapa waktu lalu kita merenungkan sikap tahu diri atau sikap sadar diri si kusta yang tidak memaksakan kehendaknya pada Tuhan, kini kita akan merenungkan bagaimana sikap Tuhan. Pertama, ada orang kusta datang berlutut dan memohon kepadanya. Dan Yesus tidak pernah menolak, mengucilkan, menyingkirkan orang kusta. Bahkan dikatakan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta ini. Kita tahu ya, di zaman Yesus itu orang yang sakit kusta adalah penyakit yang mematikan, penyakit yang menularkan, penyakit yang dipandang sebagai hukuman dari Allah sehingga dikucilkan. Namun Yesus menepis segala stigma-stigma itu. Yesus tetap merangkul orang yang sakit kusta ini karena ia juga adalah anak Allah. Kedua, dikisahkan bahwa hati Yesus yang senantiasa tergerak oleh belas kasih. Atas permohonan si kusta itu, Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu lenyaplah penyakit kustanya. Inilah sikap kepedulian yang bukan hanya sekedar bicara tanpa aksi nyata. Yesus mengungkapkan kepeduliannya melalui perbuatan kasih.
melalui bela rasanya kepada si kusta. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup ini kita mengkotak-kotakan orang berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Meneladan sikap Yesus yang kita renungkan dalam firman hari ini. Yesus yang senantiasa berbelas kasih. Ia mau bersaudara bahkan dengan mereka yang sakit dan menderita. Mengungkapkan solidaritas dan bela rasa nyata kepada orang kecil. Sudahkah kita melakukannya dalam hidup ini? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.